Jadi bagaimanakah kita bisa membuat pasangan kita seperti menjadi seorang teman dekat kita? Kita akan bahas. Oke teman-teman, jadi gini, jadi kalau aku pribadi itu termasuk karakter atau tipikal manusia atau orang yang saat ingin berhubungan ke seseorang, dari awal itu aku ingin meletakkan dasar ke dia bahwa kita bangun hubungan, kita bangun komitmen atas dasar pertemanan, atas dasar persahabatan. Jadi apapun itu membuat kita saling terbuka. Maksudnya saling terbuka seperti ini. Terkadang kita itu saat bermasalah sama pasangan kita galau yang berlebihan, kita pusing, kita bingung, kita melampiaskan ke hal yang negatif, dan itu menurutku salah besar. Jadi pada dasarnya di awal kita harus memulai dengan kejujuran. Kejujuran di sini itu yaitu memperkenalkan diri kita dengan apa adanya dan menjelaskan ke pasangan kita tentang siapa diri kita. Jadi kita mulai menghilangkan batasan-batasan atau gap-gap. Contohnya kita ngebuat pasangan kita sebagai teman tongkrong kita, yang mana kita terbuka dalam hal apapun. Contohnya kita terbuka dalam hal keluarga kita, dalam hal kehidupan kita sehari-hari, dalam hal bagaimana karakter kita. Jadi mencoba menjadi diri sendiri dan mencoba melihatkan gimana sih diri kita sendiri. Nah, hal-hal itulah yang buat kita bisa terlihat dekat dengan pasangan kita. Kenapa ini yang aku bahas cukup menarik teman-teman? Karena menurut aku problem dari orang-orang adalah galau di saat bermasalah, atau gelisah hatinya di saat dia bermasalah dengan pasangan. Padahal sederhananya adalah poinnya bagaimana caranya kita mengelola soal perasaan itu. Makanya aku punya saran ya teman-teman. Jadi kalau kita punya pasangan, jangan terlalu banyak menyembunyikan. Jadi gini, sebenarnya aku lebih sepakat kita tidak boleh jujur 100%, karena ada privasi-privasi yang perlu kita jaga. Karena nggak semua hal apapun perlu pasangan kita tahu. Contoh, aku misalkan aku berhubungan dengan pasanganku, contohnya yang sekarang aku sampaikan bahwa misalkan dia lagi butuh aku, dan saat itu aku lagi keadaannya nggak baik-baik aja, maksudnya lagi beban atau lagi stres segala macam, aku sampaikan kalau misalkan hari ini aku lagi kurang mood untuk menyapa kamu, aku mohon pengertian, aku butuh refreshing. Makanya aku pribadi kalau jalan seusaha mungkin, meskipun aku masih sulit ya, maksudnya aku termasuk karakter orang yang susah dalam hal berkomunikasi, jadi terkesan kayak kurang menghargai pasangan, padahal aku selalu mencoba untuk menghubungi. Jadi misalkan jalan, ya sederhana aja, mungkin pasangan kita sebenarnya nggak punya hak juga sebenarnya untuk tahu apapun hal yang harus kita lakukan, tapi menurut aku untuk menjaga marwah hubungan, untuk menjaga keharmonisan hubungan, ya kita harus jujur. Itu contohnya kita pengen nongkrong, kita pengen refreshing, sehingga kita tidak, pas kita nongkrong atau refreshing, kita tidak terbebani untuk akan cewek kita yang berpikir macam-macam, karena cewek kita udah paham atau pasangan kita udah paham, udah jelas bahwa kita lagi pengen ngapain. Itu sih yang pertama, kejujuran. Yang kedua, saran aku buat teman-teman, memang kita harus melihatkan jati diri kita sendiri. Contohnya misalkan aku orang yang di saat ngumpul sama teman-temanku adalah orang yang terkadang diam, terkadang coba ribut atau bercanda. Ya aku juga sampaikan itu ke cewekku atau pasanganku. Jadi aku termasuk karakter yang nggak pengen melulu komunikasi, teleponan, video call itu bahas sesuatu yang serius, enggak. Tapi kadang juga aku bahas sesuatu hal kayak jokes gitu, saling gombal-gombal, terutama kita ngelihat perkembangan dari sosial media seperti itu. Yang ketiga, selain kejujuran dan menjelaskan jati diri, kita juga harus mengenalkan pasangan kita dengan keluarga kita. Nah, aku pribadi termasuk sosok pria yang sebenarnya itu malu untuk bertemu keluarga pasanganku, jujur. Tapi semakin kesini aku makin sadar bahwa kelak mungkin bisa jadi pasanganku akan menjadi pasanganku yang seumur hidup, atau aku bisa ke jenjang yang lebih serius. Maka diperlukan kejujuran, maka diperlukan keberanianku untuk mencoba mengenalkan siapa diriku ke keluarganya. Dan hari ini aku lagi proses melakukan itu kepada pasanganku. Yang keempat itu tentang menjelaskan keberadaan dan kejelasan pasangan kita. Maksudnya seperti ini, kebanyakan pasangan itu pengen dijelaskan atau pengen
diberitahu ke orang-orang lain bahwa dia adalah pasangan kita. Tapi menurut aku pribadi itu hal yang masih bisa diperdebatkan, karena aku termasuk karakter orang yang tidak ingin sosial mediaku itu menjadi ajang-ajang aku menebar kemesraan atau aku memberitahu orang bahwa aku punya pasangan dan segala macam, siapa pasanganku. Menurutku itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana caraku menyikapi dia dengan sayang. Nah, tapi kalau misalkan orang itu merasa salah satu bentuk cara sayang adalah mempublikasikan pasangannya, aku kurang sepakat. Maksudnya di sini tuh bukan karena kita ingin menjaga perasaan orang lain atau kita lagi dekat sama orang lain, tidak. Tapi pada dasarnya aku sepakat bahwa jika memang dia pasanganku, menurutku ya, yang paling penting adalah bagaimana cara aku menyayangi dia, bagaimana cara bentukku memperlakukan dia sebagai bentuk rasa sayang. Itu sih yang terpenting. Karena alhamdulillah aku selalu mendapat pasangan yang mengerti itu dan tidak menuntut untuk menyebar informasi di sosial media tentang hubungan kita. Lagian menurut aku lebih penting menyebar informasi undangan pernikahan di sosial media dibanding tentang kemesraan di sosial media. Karena banyak sekali teman-teman kawan-kawanku yang menyebar menebar ke sosial media pasangannya siapa dan mesra-mesraan, ternyata pas putus jadi bahan bully ya di tongkrongan dan dia nggak bisa nge-backup itu. Tapi kalau aku pribadi bukan karena takut dibully, aku nggak pernah peduli soal tanggapan orang terhadap pasanganku. Teman-teman dekatku pun misalkan bilang pasanganku misalkan ya kurang baik atau kurang cantik dalam artian secara fisik, aku nggak pernah peduli karena ngejalanin aku. Nah itu teman-teman, jadi ada 4 poin yang harus kita sama-sama pahami. Jadi untuk itu teman-teman, terima kasih untuk teman-teman lagi yang telah menonton kembali video ngobrol santai ngontai kita, ngobrol sendirian aja berdasarkan perspektif pandangan, cerita-cerita pengalaman, ataupun buku bacaan. Semoga teman-teman dapat menikmati video ini. Semoga video ini bisa memberi hiburan dan moga-moga juga bisa dapat memberi manfaat. Langsung saja saya akhiri teman-teman. Mohon undur diri. Muhammad Turman. Salam keren normal. Peace.